Sejarah kamera dimulai bahkan sebelum fotografi diperkenalkan. Kamera berevolusi dari kamera obscura melalui banyak generasi teknologi fotografi, daguerreotypes, calotypes, dryplate, film, hingga zaman modern dengan kamera digital dan kamera ponsel. Kamera obscura, pendahulu kamera fotografi, adalah fenomena optik alami yang dinamai menurut terjemahan Latinnya ruangan gelap. Ini memproyeksikan gambar terbalik, dibalik dari kiri ke kanan dan terbalik, dari sebuah pemandangan dari sisi lain layar, atau dinding melalui lubang kecil, ke permukaan di seberang bukaan. Penjelasan paling awal yang terdokumentasi mengenai prinsip ini, kira-kira 470 hingga 391 sebelum Masehi, yang dengan tepat menyatakan bahwa inversi gambar kamera obscura adalah hasil cahaya yang merambat lurus dari sumbernya. Sejak sekitar tahun 1550, lensa digunakan pada bukaan dinding atau penutup jendela tertutup di ruangan gelap untuk memproyeksikan gambar, membantu dalam menggambar. Pada akhir abad ke-17, perangkat kamera obscura portabel di tenda dan kotak mulai digunakan sebagai alat menggambar. Gambar yang dihasilkan oleh kamera awal ini hanya dapat disimpan dengan menelusurinya secara manual, karena belum ada proses fotografi yang ditemukan. Kamera pertama cukup besar untuk menampung satu orang atau lebih, dan seiring waktu berkembang menjadi model yang semakin ringkas. Pada masa Nipsey, kamera kotak portabel obscurae yang cocok untuk fotografi sudah tersedia secara luas. Johansen membayangkan kamera pertama yang kecil dan cukup portabel untuk fotografi praktis pada tahun 1685. Namun, butuh waktu hampir 150 tahun agar penerapan semacam itu menjadi mungkin. Ibnu al-Haytham, 965–1040 Masehi, seorang fisikawan Arab yang juga dikenal sebagai Al-Hazen, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kamera obscura, melakukan eksperimen dengan cahaya di ruangan gelap dengan bukaan kecil. Dia sering dianggap sebagai penemu kamera lubang jarum. Dia juga memberikan analisis pertama yang benar terhadap kamera obscura, menawarkan deskripsi geometris dan kuantitatif pertama dari fenomena tersebut, dan merupakan orang pertama yang memanfaatkan layar di ruangan gelap untuk proyeksi gambar dari lubang di permukaan. Dia adalah orang pertama yang memahami hubungan antara titik fokus dan lubang jarum, dan merupakan pelopor eksperimen bayangan. Sisa awal karya Ibnu al-Haytham tentang optik yang diedarkan melalui terjemahan Latin memainkan peran penting dalam menginspirasi tokoh-tokoh terkemuka seperti Vitello, John Peckham, Roger Bacon, Leonardo da Vinci, René Descartes, dan Johannes Kepler. Kamera obscura digunakan sebagai alat bantu menggambar setidaknya sejak sekitar tahun 1550. Pada akhir abad ke-17, versi portabel dari perangkat yang ditempatkan di tenda dan kotak menjadi umum digunakan untuk tujuan menggambar. Sebelum kamera fotografi dikembangkan, selama ratusan tahun telah diketahui bahwa beberapa zat, seperti garam perak, menjadi gelap saat terkena sinar matahari. Dalam serangkaian percobaan yang diterbitkan pada tahun 1727, ilmuwan Jerman, Johann Heinrich Schulze, menunjukkan bahwa penggelapan garam disebabkan oleh cahaya saja, dan tidak dipengaruhi oleh panas atau paparan udara. Ahli kimia Swedia, Carl Wilhelm Scheele, menunjukkan pada tahun 1777 bahwa perak klorida sangat rentan terhadap penggelapan akibat paparan cahaya, dan setelah menjadi gelap, dia menjadi tidak larut dalam larutan amonia. Orang pertama yang menggunakan kimia ini untuk membuat gambar adalah Thomas Wedgwood. Untuk membuat gambar, Wedgwood menempatkan benda-benda seperti daun dan sayap serangga pada pot keramik yang dilapisi perak nitrat dan memaparkannya pada cahaya. Namun, gambar-gambar ini tidak permanen karena Wedgwood tidak menggunakan mekanisme perbaikan. Dia akhirnya gagal mencapai tujuannya menggunakan proses untuk membuat gambar tetap yang dibuat oleh kamera obscura. Setelah diperkenalkannya,
Kamera Gyrox Daguerreotype, pabrikan lain dengan cepat memproduksi variasi yang lebih baik. Charles Chevalier, yang sebelumnya memberi Nipsey lensa pada tahun 1841, menciptakan kamera kotak ganda, menggunakan pelat berukuran setengah untuk pencitraan. Kamera Chevalier memiliki tempat tidur berengsel, sehingga separuh tempat tidur dapat dilipat ke bagian belakang kotak bersarang. Selain memiliki portabilitas yang lebih baik, kamera ini juga memiliki lensa yang lebih cepat, yang mempersingkat waktu pencahayaan menjadi 3 menit, dan sebuah prisma di bagian depan lensa, yang memungkinkan gambar menjadi benar secara lateral. Desain Prancis lainnya muncul pada tahun 1841. Dibuat oleh Marc-Antoine Gaudin. Kamera Nouvelle Appareil Gaudin memiliki cakram logam dengan 3 lubang berukuran berbeda yang dipasang di bagian depan lensa, memutar ke lubang berbeda secara efektif, memberikan f-stop variabel, memungkinkan jumlah cahaya berbeda masuk ke kamera, daripada menggunakan kotak bersarang untuk fokus. Kamera Gaudin menggunakan tabung kuningan bersarang. Di Jerman, Peter Friedrich Voigtlander merancang kamera serba logam dengan bentuk kerucut, yang menghasilkan gambar melingkar, dengan diameter sekitar 3 inci. Karakteristik yang membedakan kamera Voigtlander adalah penggunaan lensa yang dirancang oleh Joseph Petzval. Lensa Petzval hampir 30 kali lebih cepat dibandingkan lensa lain pada masa itu, dan merupakan lensa pertama yang dibuat khusus untuk potret wajah. Desainnya paling banyak digunakan untuk potret sampai Carl Zeiss memperkenalkan lensa anastigmat pada tahun 1889. Dalam satu dekade setelah diperkenalkan di Amerika, ada 3 bentuk umum kamera yang populer digunakan. Kamera kotak Amerika, atau kamera kotak miring, kamera tipe Robert, atau kotak Boston, dan kamera tipe Lewis. Kamera kotak Amerika memiliki tepi miring di bagian depan dan belakang, dan bukaan di bagian belakang. Tempat gambar yang terbentuk dapat dilihat di kaca tanah. Bagian atas kamera memiliki pintu berengsel untuk menempatkan pelat fotografi. Di dalamnya tersedia 1 slot untuk objek jarak jauh, dan 1 slot lagi di belakang untuk close-up. Lensa difokuskan baik dengan cara digeser, atau dengan mekanisme rak dan pinion. Kamera tipe Robert mirip dengan kamera American Box, kecuali memiliki roda gigi cacing di depan knob di bagian depan kamera, yang menggerakkan kotak belakang untuk pemfokusan. Banyak kamera tipe Robert memungkinkan pemfokusan langsung pada dudukan lensa. Kamera Daguerreotype ketiga yang populer di Amerika adalah tipe Lewis. Diperkenalkan pada tahun 1851, yang menggunakan alat penghembus untuk pemfokusan. Bodi utama kamera tipe Lewis dipasang di kotak depan, namun bagian belakangnya ditempatkan di tempat tidur agar mudah digeser. Setelah terfokus, 1 set skrup dikencangkan untuk menahan bagian belakang pada tempatnya. Memiliki bellow di tengah bodi, memudahkan pembuatan salinan kedua dari gambar asli dalam kamera. Penggunaan film fotografi dirintis oleh George Eastman, yang mulai memproduksi film kertas pada tahun 1885. Sebelum beralih ke seluloid pada tahun-tahun 1888 sampai tahun 1889. Kamera pertamanya, yang disebutnya Kodak, pertama kali ditawarkan untuk dijual pada tahun 1888. Ini adalah kamera kotak yang sangat sederhana dengan lensa fokus tetap dan kecepatan rana tunggal, yang serta harganya yang relatif murah. Menarik bagi konsumen, rata-rata Kodak sudah dilengkapi dengan film yang cukup untuk 100 exposure dan perlu dikirim kembali ke pabrik untuk diproses dan dimuat ulang. Setelah gulungan selesai pada akhir abad ke-19, Eastman telah memperluas jajarannya ke beberapa model termasuk kamera kotak dan kamera lipat. Pada tahun 1900, Eastman membawa fotografi pasar massal selangkah lebih maju dengan Brownie, kamera kotak sederhana dan sangat murah yang memperkenalkan konsep snapshot. Brownie sangat populer dan berbagai model tetap dijual hingga tahun 1960. Film juga memungkinkan kamera film
berkembang dari mainan mahal menjadi alat komersial yang praktis. Meskipun ada kemajuan dalam fotografi berbiaya rendah yang dimungkinkan oleh Eastman, kamera pelat masih menawarkan cetakan berkualitas lebih tinggi dan tetap populer hingga abad ke-20 untuk bersaing dengan kamera roll film yang menawarkan jumlah eksposur per pemuatan yang lebih besar. Banyak kamera pelat murah dari era ini dilengkapi dengan magasin untuk menampung beberapa pelat sekaligus. Ponsel kamera komersial pertama adalah Kyocera Visual Phone VP210, dirilis di Jepang pada Mei tahun 1999. Ponsel ini disebut ponsel video seluler pada saat itu, dan memiliki kamera depan 110.000 piksel. Ponsel ini menyimpan hingga 20 gambar digital, yang dapat dikirim melalui email, atau ponsel dapat mengirim hingga 2 gambar per detik, melalui jaringan seluler personal, Handy Phone System atau PHS Jepang. Samsung SCHV200, dirilis di Korea Selatan, pada bulan Juni tahun 2000. Juga merupakan salah satu ponsel pertama dengan kamera internal. Itu memiliki layar kristal cair atau LCD dan menyimpan hingga 20 foto digital pada resolusi 350.000 piksel. Namun, gambar yang dihasilkan tidak dapat dikirim melalui fungsi telepon, melainkan memerlukan koneksi komputer untuk mengakses foto. Ponsel kamera pasar massal pertama adalah JSH04. Model Sharp J Phone, yang dijual di Jepang pada bulan November tahun 2000. Ponsel ini dapat mengirimkan gambar secara instan melalui telekomunikasi ponsel. Salah satu kemajuan teknologi yang besar adalah pengembangan sensor CMOS, yang membantu mendorong biaya sensor menjadi cukup rendah sehingga memungkinkan adopsi ponsel kamera secara luas. Ponsel pintar kini secara rutin menyertakan kamera digital resolusi tinggi